Geografi. Salah. Kita ulang dulu ya. Hai guys, Kita dari kelompok 3 Geografi Transportasi. hari ini kita akan ngebahas mengenai salah satu transportasi di Indonesia yaitu bajai. Let's go. Di tengah padatnya aktivitas kota, ada satu moda transportasi yang tetap bertahan dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Bukan yang paling modern, tapi justru yang memiliki peran unik dalam sistem transportasi perkotaan. Ya, di video kali ini kita bakal bahas bajai dari sudut pandang geografi transportasi. Let's go! Selanjutnya, kita bakal masuk ke pembahasan yang lebih mendalam tentang bajai bersama Amel dan Sian. Bajai mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1970-an, terutama di Jakarta. Bajai ini menjadi jawaban atas kebutuhan transportasi di kawasan yang cukup padat. Secara geografis, kemunculan bajai tidak lepas dari tekanan ruang wilayah perkotaan, di mana saat kepadatan penduduk cukup tinggi tidak selalu diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Nah, salah satunya kita bisa lihat dari transformasi bajai oranye ke bajai biru, yang dimana terlihat ini ada adaptasi mengenai isu lingkungan dan juga efisiensi energi. Artinya, perkembangan bajai bukan hanya berbicara soal kendaraan, tetapi berbicara bagaimana suatu kota beradaptasi terhadap suatu keadaan. Dari pola perjalanannya, bajai biasanya melakukan perjalanan jarak pendek, mulai dari pemukiman penduduk hingga ke jalan utama atau ke pusat aktivitas kegiatan sehari-hari. Dalam geografi transportasi, ini disebut dengan pola origin destination, yaitu penghubung antara titik asal dan juga tujuan perjalanan. Bajai berperan sebagai feeder transport yang dimana menjadi penghubung antara wilayah lokal dan juga sistem transportasi yang lebih besar. Dari segi layanannya, bajai punya keunggulan mulai dari sisi aksesibilitas dan fleksibilitas. Keunggulan moda transportasi ini adalah dapat menjangkau kawasan padat dan juga sempit yang tidak dapat diakses oleh kendaraan besar. Namun, di sisi lainnya, moda transportasi ini masih memiliki beberapa kekurangan, mulai dari keterbatasan kapasitas, kenyamanan hingga aspek keamanan yang masih perlu diperhatikan dalam perkembangannya. Sepanjang perjalanan, kita melewati berbagai penggunaan lahan, dari mulai pusat perdagangan, perkantoran, sampai pemukiman padat, yang dimana terlihat bahwa bajai ini beroperasi di wilayah yang intensitas aktivitasnya cukup tinggi dengan akses jalan yang terbatas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara sistem transportasi dan juga struktur ruang kota. Halo Bapak. Pak, kita mau ke Arion Mall, dari sini berapa Pak? Oh, dan 20 ya. Udah sama kita 20 aja ya Pak. Kalau dipikir-pikir, bajai bukan cuma soal kendaraan. Ia adalah representasi bagaimana ruang kota bekerja, bagaimana manusia beradaptasi, dan juga bagaimana mobilitas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di balik perjalanan sederhana ini, tersembunyi sebuah dinamika ruang yang cukup kompleks, di mana bajai menjadi bukti bagaimana sebuah moda transportasi beradaptasi dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis,
tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh, dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu. Belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Atau mungkin selamanya. Rumahku hanyalah kita, kau dan aku sempurna di mana-mana.
salah satu supir bajai dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Abdul Qadir. Bapak Abdul Qadir. Bapak untuk saat ini usianya berapa, Pak? Usianya sudah 54. 54. Terus menjadi supir bajai ini udah berapa lama, Pak? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Nah, berarti sebelumnya kan tidak menjadi supir bajai ya, Pak ya? Ya. Nah, kenapa Bapak sekarang lebih memilih menjadi supir bajai? Karena kalau dagang itu nggak kayak dulu. Kalau dulu modal 100 bisa dapat 500. Kan punya keuntungan 400.000. Dagang ayam atau ketoprak atau sayuran. Tapi sekarang modalnya 400 dapetin 500. Kebalik jadinya. Ya banyak modalnya. Kalau sekarang, kalau dulu modalnya kecil, dapat untung besar. Jadi daripada capek untungnya kecil, lebih baik kita ini Beralih. Gojek, ya. Ya, saya pernah gojek, cuma gojek masuk angin, nggak kuat. Oh, nggak kuat. Ya, pakai motor kan. Oh, Ya, betul. nggak kuat karena mungkin sudah tua umurnya, jadi kurang kuat. Berarti dari banyaknya pertimbangan Bapak akhirnya lebih memilih menjadi supir bajai. Nah, tapi saya juga nggak ngandelin baju aja, saya cari sampingan yang lain. Sama ada kerja, ya. Ya. Oke, baik. Oke, segitu aja guys. Terima kasih Bapak. Transportasi bukan sekedar sebuah perpindahan, tetapi bagian dari sebuah sistem ruang yang membentuk kehidupan di perkotaan. Thank you for watching guys. Bye bye.